Selamat pagi adik-adik, kembali lagi di Kak Rocky dan Kak Elsa. Oke. Gimana nih Kak hari ini? Luar biasa sehat banget dong. Iya. Buat adik-adik di rumah, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita mau saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita Kak, kita mempunyai satu lagu, yaitu lagu wajib Kak. Apa itu Kak? Mas PA. Oke, adik-adik silakan bangkit berdiri dan sikap sempurna. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita menyanyi satu pujian lagi yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Oke, gerakan ya adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang. Semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak berbunga di padang. Semua yang mengajar kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik boleh duduk dulu. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Rocky. Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan dan bisa berada di depan layar untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri lagi. Kita mengangkat satu pujian dari Kidung Ceria 36. Judulnya Yang Jagaku Selalu.
akan membaca Mazmur. Nah, adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Kita akan membaca Mazmur. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca dari Mazmur pasal ke-119 ayat yang ke-5 sampai ke-8. Sekali lagi, Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Kakak akan membaca dari sini, adik-adik bisa mengikuti dari rumah ya. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapatkan malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah Mazmur kita pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian berjudul Tinggi Aja. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, malu aku berdoa. Adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ruth. Selamat mendengarkan adik-adik. Nah, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Ruth. Hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Alkitab. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan cerita dari Alkitab, Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati dan menyertai kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman-Mu yang akan kami baca dalam Alkitab. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati dan menyertai kami agar kami dapat fokus, kami dapat mendengarkan dengan baik, dan apa yang nanti akan kami dengarkan Tuhan, itu juga yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membaca firman yang terambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama ayatnya yang 1 sampai yang ke-4. Nah, kitab Ibrani ini ada di Perjanjian Baru ya. Mungkin adik-adik bisa minta tolong mama papa di rumah untuk membuka Alkitabnya. Kakak ulangi ya, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Ibrani 1 ayat yang pertama sampai yang ke-4. Kakak akan membacakannya bagi kita semua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, adik-adik selamat pagi. Bagaimana kabarnya di rumah? Kak harap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat dan yang adik-adik saat ini masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita saat ini dalam kondisi yang sehat, itu berarti bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga dan menyertai kita. Kesehatan yang kita miliki saat ini itu adalah bentuk kasih Allah kepada kita. Nah, kakak hari ini mau bercerita tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu ada yang tahu nggak? Tuhan Yesus lahir di mana? Tuhan Yesus lahir di kota kecil namanya Bethlehem. Beribu-ribu tahun yang lalu, seorang bayi kecil
lahir di kota Bethlehem yang bernama Yesus. Nah, itu adalah Tuhan Yesus yang sekarang ini kita kenal. Tuhan Yesus lahir dan kemudian dia mati di salib merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Kok bisa kayak gitu ya? Kok kenapa sih Yesus mau lahir ke dunia ini terus mau disalibkan? Kira-kira kenapa ya? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Allah sehingga ia mau mentaati, mau mematuhi perintah Allah untuk dia mau lahir, dia boleh disalibkan agar semua dosa-dosa kita diampuni dan kita semua boleh diselamatkan. Nah, berarti Tuhan Yesus adalah contoh yang baik. Dia contoh baik karena dia telah mentaati dan mematuhi perintah Allah. Lalu, bagaimana dengan kita sekarang adik-adik? Kita sekarang yang saat ini hidup di zaman sekarang, kira-kira kita perlu nggak sih mencontoh Tuhan Yesus supaya taat dan patuh? Perlu nggak? Perlu dong, kita harus mencontoh Tuhan Yesus ya, karena kepatuhan Tuhan Yesus itu adalah contoh yang baik. Nah, kalau Tuhan Yesus patuh kepada Allah, maka kita juga harus patuh kepada orang tua, kepada papa, kepada mama, kepada kakak, kepada kakek, kepada nenek, kepada om dan tante, serta orang lain seperti guru dan kakak lain di gereja. Kita harus patuh ya. Bagaimana sih bentuk kepatuhan kita ketika kita di rumah? Misalnya, kalau di rumah mamanya biasanya nanti minta buat jangan males-males untuk makan makanan yang sehat. Adik-adik kira-kira mau nggak? Harus mau ya, karena itu bentuk kepatuhan kita ke orang tua, supaya orang tua itu ngasih tahu kita seperti itu agar kita juga memiliki badan yang sehat. Terlebih di masa pandemi seperti ini, kita kan harus menjaga kesehatan kita. Nah, satu lagi, kalau misalnya di rumah, misalnya nanti mamanya atau papanya ngingetin, kalau keluar rumah, kalau mau main di luar rumah harus pakai masker ya. Adik-adik harus mematuhi ya, karena itu suatu pencegahan supaya kita tidak menularkan virus ke orang lain ataupun kita tertular. Nah, setiap perintah ataupun larangan yang diberikan oleh orang tua kepada kita itu pasti punya tujuan yang baik agar kita bisa menjaga kesehatan. Kalau misalnya kita dibilang jangan terlalu sering main HP, itu supaya kita mau rajin belajar, itu juga mencegah kita dari sakit mata. Karena kalau misalnya kita kelamaan main HP, nanti lama-lama matanya jadi merah, berair, dan malah matanya sakit. Jadi kalau misalnya kita di rumah, kita diingetin oleh orang tua supaya kita rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, makan makanan yang sehat, makan sayur ya adik-adik, ingat harus rajin makan sayur, itu semua untuk kebaikan kita dan kita harus mematuhinya. Karena ketika kita mematuhi orang tua, itu juga bentuk kasih kita kepada orang tua. Orang tua memberikan perintah kepada kita, itu adalah kasih orang tua ke kita, dan kita menaatinya adalah kasih kita ke orang tua. Jadi mulai sekarang kalau misalnya orang tuanya memberikan nasihat, orang tuanya ngasih tahu, adik-adik harus mentaati dan mematuhi. Karena kita mau mencontoh siapa? Mencontoh Tuhan Yesus, mencontoh Tuhan Yesus yang baik, dan kita juga harus mencontoh untuk mau taat dan mendengarkan orang lain yang ada lebih tua dari kita, orang lain yang memberikan nasihat yang baik kepada kita. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita mendoakan apa yang telah kita dengarkan. Kita juga mendoakan bangsa dan negara kita dan juga hal yang lainnya. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar untuk mencontoh kepatuhan dan ketaatan-Mu kepada Bapa untuk menyelamatkan kami dari berdosa yang saat ini juga Tuhan harus kami contoh sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kami juga kepada Bapa-Mu, kepada Engkau dan juga kepada kedua orang tua kami. Tuhan, berkati kami, tolong kami, kuatkan kami agar kami juga mampu mencontoh Engkau agar menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini yang mungkin kiranya Tuhan mengetahui bahwa kami Tuhan masih berada dalam masa pandemi. Tuhan sertai, Tuhan berkati selalu kami agar kiranya bangsa dan negara ini boleh pulih atas berkat kasih dan setia-Mu Tuhan. Berkati selalu upaya pemerintah dalam membasmi pandemi ini agar segera berlalu dan kami juga boleh hidup normal seperti biasanya lagi Tuhan.
Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang tua kami yang mungkin di rumah ataupun sedang bekerja atau dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua kami dalam pekerjaannya dan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan sertai selalu agar kiranya Tuhan mereka boleh memperoleh berkat yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah adik-adik layan yang pada saat ini kami masih terus melakukan sekolah dari rumah. Tuhan berkati selalu agar kiranya kami dapat bersekolah dengan baik, kami dapat belajar dengan baik, kami boleh menerima ilmu dengan cara yang baik. Tuhan sertai selalu agar kiranya proses sekolah dari rumah ini kami dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar tanpa gangguan apapun. Tuhan sertai selalu agar kiranya orang tua juga boleh selalu membimbing dan menyertai adik-adik lain di rumah untuk sekolah dari rumah. Tuhan, juga akan berdoa untuk gereja kami, GBB Taman Sari Salatiga. Tuhan sertai selalu gereja kami ini, berkati selalu agar kiranya meskipun di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap boleh melakukan proses peribadahan maupun secara online dan offline, sehingga nama-Mu boleh tetap terus dipermuliakan. Kami tidak lupa juga untuk mendoakan Pekan PA, berkati Pekan PA dengan segala program-program yang akan dilaksanakan, dengan proses pemilihan maupun penubuhan kakak layan yang baru dan juga pengurus yang baru. Tuhan kiranya memberkati selalu agar kiranya kakak layan yang sampai saat ini masih boleh melayani, boleh memberikan diri dengan baik, melayani dengan setulus hati untuk adik-adik layan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan Tuhan yang kami boleh peroleh hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami yang akan kami tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, firman kita sudah selesai. Mari kita akan melanjutkan ke aktivitas. Baiklah adik-adik, setelah adik-adik mendengarkan firman tadi, kakak ingin mengajak adik-adik untuk melakukan kegiatan membantu orang tua di rumah sebagai bukti dari patuh kepada orang tua. Misalnya membantu dalam menyapu atau membersihkan atau merapikan kamar adik-adik. Dan para orang tua juga bisa mengabadikan momen adik-adik dan mengirimkannya ke grup orang tua. Sekian untuk aktivitas pada hari ini. Terima kasih. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Ruth. Dan juga tadi adik-adik sudah melakukan aktivitas kan? Nah, saatnya kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Perbuat yang baik, yes. Perbuat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Perbuat yang baik, yes. Perbuat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat,
Tuhan melihat. Oke adik-adik, saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik siapkan persembahan dan tempat persembahannya ya di rumah. Kita akan menyanyi lagu yang berjudul Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah dilakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah membawa persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, walaupun sedikit, supaya berguna bagi gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan selesai nih Kak. Nah, dan untuk mengakhiri ibadah kita punya lagu penutup yang berjudul Kita Harus Membawa Berita. Adik-adik silakan bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Saatnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga ibadah online kami pada pagi hari ini bisa terlaksana dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Tuhan Yesus berkati kami senantiasa ya Tuhan, supaya minggu depan kami dapat bertemu kembali dan beribadah kepada Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah, ibadah kita udah selesai nih Kak. Apa pesan-pesan buat adik-adik yang ada di rumah? Nah, pesan buat adik-adik yang masih tetap setia di rumah, jangan lupa adik-adik kalau mau masuk makan atau kemudian jangan lupa cuci tangan pakai sabun supaya terbebas dari virus dan kuman. Nah, adik-adik buat mau pergi bermain atau pergi keluar rumah jangan lupa mengenakan masker. Nah, supaya terbebas dari virus corona dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, jangan malas makan sayur, jangan malas minum susu supaya badan kita tetap sehat. Ada lagi nih Kak yang tak kalah penting. Apa, Kak? Yang pertama adalah adik-adik jangan lupa
lupa untuk tetap belajar di rumah. Dan yang kedua, setia membaca Alkitab. Dan yang ketiga, tetap berdoa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dah. Senyum. Suaranya langsung senyum. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama. Lula 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 kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang bertepuk tangan, puji nama Tuhan bersama-sama. Lula